Wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, balighu anni walau ayah. Nggih jamaah salat Isya ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Saderengipun nyuwun pangapunten. Dados menika sebenarnya nek kula diken maju nggih jane mboten purun, Bu. Lah kaleresan mau teng sekolah niku kula terus Mas Irawan, Mas Putra, Mas Diki kalih Mas Irfan mau ngempal. Mas Irawan niku mengko sing ngisi selesai dereng ditunjuki sapa ya kira-kira ngoten. Lah terus enten sing ngusul nek saka FKRM piye? Terus lah sapa Mas saka FKRM? Ya antara berempat. Lah delalah ditunjuk niku do endo sedanten, Bu. Endo sedanten terus ya wis nek anu wae usulan wae. Engko sing paling akeh tugas ceramah ngoten. Lah delalah Pak Mas Putra, Mas Diki kali Mas Irfan niku nunjuk kula sedanten, Mas. Kula nggih kalah otomatis. Lah nika nggih napa belajar netepi napa ingkang dipun putusaken wonten ing musyawarah. Nggih Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita banyak sekali kenikmatan. Utamanya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kesehatan, kesempatan, nikmat rezeki dan lain sebagainya. Utamanya Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita ini nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat hidayah. Jadi nikmat hidayah, petunjuk ini adalah nikmat yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena tidak ada satu orang pun yang dapat memberikan hidayah. Hidayah mutlak di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bisa ke masjid, kita bisa hadir pengajian. Ini semata-mata karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seorang nabi pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tidak dapat memberi hidayah kepada orang-orang. Suatu ketika jadi pamannya Rasulullah namanya Abu Thalib ketika menjelang wafat, maka beliau Rasulullah SAW sangat menginginkan pamannya tersebut mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Akan tetapi Abu Thalib enggan, menolak karena takut dinyek orang-orang Quraisy. Jadi ketika sakaratul maut, maka orang-orang penggede Quraisy ini berkumpul mengelilingi Abu Thalib, maka orang-orang mengatakan, Abu Thalib mengatakan seandainya orang-orang Quraisy tidak mencela aku karena aku mengucapkan kalimat tersebut karena takut mati, maka aku akan mengucapkannya untuk menyejukkan hatimu. Jadi singkat cerita Abu Thalib tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Padahal dia adalah pamannya Nabi. Bahkan ketika Nabi berjuang di Mekah, dimusuhi oleh orang-orang Quraisy, beliau Abu Thalib ini orang yang terdepan melindungi Nabi. Padahal bukan orang Islam, bahkan melindungi Nabi. Tetapi karena tidak mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun juga tidak bisa masuk Islam. Jadi hidayah ini mutlak di tangan Allah Subhanahu wa taala.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaka latahdi man ahbabta walakinnallahi yahdi may yasha. Surat Al-Qasas ayat 56. Sesungguhnya engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dapat memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai atau orang yang engkau sayangi, engkau kasihi. Tetapi Allah memberi hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Di lain cerita, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika ada seorang pemuda Yahudi. Dia ini mau mati. Maka mendengar kabar tersebut, Rasulullah SAW segera mendatangi rumahnya. Maka Rasulullah menawarkan kepada pemuda tadi, wahai anak muda, ucapkanlah la ilaha illallah, maka kamu akan jaya, kamu akan selamat. Maka pemuda tadi melihat kepada ayahnya. Jadi di sebelahnya itu ada ayahnya melihat. Nabi mengucapkan lagi, ucapkanlah la ilaha illallah, maka sampai 3 kali. Maka ayahnya katakan, wahai anakku, ikutilah apa yang dikatakan oleh Abul Qasim, yakni Nabi Muhammad SAW. Maka pemuda tadi sebelum meninggal sempat mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka ketika itu Rasulullah SAW keluar dari rumahnya, kemudian keluar dengan wajah yang sangat ceria sambil mengangkat tangan, alhamdulillah hari ini telah selamat satu orang yang harusnya masuk neraka tetapi sekarang menjadi masuk surga. Inilah jemaah yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, pentingnya hidayah. Jadi hidayah ini mutlak di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita paling tidak dalam satu hari 17 kali kita meminta hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala ketika sholat. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada hamba ini jalan yang lurus. Maka jemaah yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa berdoa pada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengekalkan, bahkan senantiasa menambah hidayah yang ada pada diri kita, sehingga kita senantiasa istiqomah dalam keimanan, dalam beramal, sehingga nanti kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma amin. Jemaah yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang sangat singkat. Suatu saat apa saja yang ada di dunia ini yang terlihat kokoh, terlihat gagah, tetapi suatu saat semuanya akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gunung-gunung yang hari ini berdiri tegak, matahari, bulan, bintang, dan semuanya akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita manusia suatu saat juga akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kehidupan dunia adalah kehidupan yang sangat singkat. Sedangkan kehidupan akhirat adalah kehidupan yang selama-lamanya. Tidak ada batasnya, khalidina fiha abada. Maka apabila kehidupan dunia ini dibandingkan dengan kehidupan akhirat, maka tidak ada bandingannya, sangat jauh sekali. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya gambaran antara kehidupan dunia ini dengan kehidupan akhirat, tatkala seseorang dari kalian menyelupkan salah satu jari kalian ke lautan, kemudian diangkat, maka yang tersisa di jari itu adalah dunia, sedangkan lautan samudra itu adalah akhirat. Jadi kehidupan dunia apabila dibandingkan dengan kehidupan akhirat tidak ada tandingannya. Maka jamaah yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita senantiasa berusaha untuk memperbanyak amal-amal soleh kita dalam rangka untuk menyiapkan kehidupan akhirat kita nanti. Karena apa? Karena walaupun ketika kita di dunia orang kita ini sangat kaya, banyak harta, apa-apa bisa keturutan,
Tetapi nanti ketika di akhirat kita masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah suatu penyesalan yang tidak akan ada habisnya. Karena nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis nanti akan didatangkan seseorang yang mana seseorang ini ahli neraka. Akan didatangkan seorang ahli neraka yang mana dia ini ketika hidup di dunia, Bapak Ibu, dia ini orang yang paling bahagia. Kalau digambarkan ya, mungkin rumahnya di mana-mana punya, tiap kota punya rumah. Mau beli apa-apa keturutan. Tetapi nanti ketika dia dicelupkan ke dalam neraka, dikatakan dicelupkan sebentar saja, dicelupkan sebentar terus diangkat. Maka dia ini ditanya, apakah dulu ketika kamu di dunia pernah merasakan kesenangan, kebahagiaan walaupun sebentar saja? Maka orang ini tadi menjawab, wallahi, sesungguhnya saya belum pernah merasakan kehidupan senang walaupun sedikit saja, sebentar saja. Padahal tadi ketika di dunia, Masya Allah, orangnya paling kaya, apa-apa keturutan, paling bahagia, tidak pernah susah. Tetapi ketika di akhirat dimasukkan ke neraka walaupun sebentar saja, kenikmatan yang pernah dia dapat, dia rasakan di dunia sekejap hilang. Tetapi sebaliknya, nanti akan ada seseorang yang ahli surga, yang mana dia ini ketika hidup di dunia, dia ini orang yang paling susah. Bahkan mau beli apa-apa tidak bisa. Bisa dibayangkan deh, orang yang paling susah niku kados pripun. Nek dulu sahabat niku ada seorang sahabat, jadi sholat isya niku ketika Assalamualaikum langsung pulang kelepat gitu. Kok besoknya gitu lagi, maka ditanya Nabi, wahai sahabatku, kenapa kok setiap kali selesai sholat kok kamu langsung pulang, nggak dikir-dikir dulu atau doa-doa dulu, kenapa? Maka dia ini mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya baju pakaian yang saya pakai ini sekarang sudah ditunggu istri saya di rumah supaya bisa sholat tepat pada waktunya loh. Ini mungkin bisa dibayangkan ya, ini mungkin belum orang yang paling susah, tetapi kita bisa membayangkan sampai baju saja gantian. Bisa dibayangkan orang yang paling susah di dunia seperti apa. Akan tetapi nanti ketika di akhirat, orang yang paling susah, paling sengsara ini dimasukkan, dicelupkan, dicicipkan ke dalam surga sebentar. Sebentar niku nggih paling mboten sak detik ngoten. Telupne terus diangkat. Maka Allah tanya, wahai engkau, apakah dulu kamu di dunia pernah susah, pernah sengsara? Maka orang ini tadi menjawab, ya Allah, wallahi, sesungguhnya ketika di dunia itu saya tidak pernah merasakan susah walaupun sebentar saja. Maka inilah jamaah yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana jangan sampai kita terlena oleh dunia sampai-sampai meninggalkan akhirat kita. Dunia itu juga penting untuk menyambung kehidupan, tetapi yang menjadi catatan jangan sampai dunia kita melalaikan akhirat kita, melalaikan amal-amal kita. Jamaah yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, ada seorang ulama yang memberikan sebuah gambaran gitu. Jadi ada dua orang yang diangkat menjadi raja. Ada dua orang yang diangkat menjadi raja. Maka dua orang ini masing-masing diberikan waktu selama 1 tahun. Jadi diangkat menjadi raja, diberikan waktu kepemimpinan selama 1 tahun. Maka kedua orang ini tadi dibebaskan ketika menjadi raja itu, mau apa saja, mau menggunakan harta apa saja dibebaskan. Tetapi syaratnya nanti ketika masa jabatannya habis, maka orang ini tadi akan dikirim ke sebuah pulau
di tengah lautan, yang mana pulau ini tidak ada tanda kehidupan, hutan belantara, banyak binatang buas. Maka singkat cerita, tibalah waktunya kedua orang ini tadi diangkat menjadi raja. Maka orang yang pertama, mumpung kesempatan, mumpung jadi raja, apa-apa bisa, hartanya banyak, maka digunakan untuk foya-foya, untuk senang-senang, untuk maksiat. Setiap hari mungkin mabuk-mabukan dan sebagainya, mungkin menyewa penari-penari dan sebagainya, digunakan untuk kemaksiatan-kemaksiatan. Maka tidak terasa 1 tahun telah berlalu, maka masa jabatannya habis. Maka orang ini tadi kaget, ternyata masa jabatan saya habis. Kini saatnya saya dikirim ke sebuah pulau, hutan belantara, tidak ada tanda kehidupan, banyak binatang buas. Maka dia sangat menyesal. Waktu 1 tahun yang diberikan dia tidak gunakan untuk apa-apa, hanya untuk bermaksiat saja. Akan tetapi sebaliknya, orang yang kedua, ketika dia menjadi raja, maka dia tahan nafsunya. Dia tidak senantiasa menuruti hawa nafsunya. Akan tetapi dia orang yang cerdas. Dia mempersiapkan pulau yang akan dia tempati. Maka dia mengirim tukang-tukang dan sebagainya untuk menebang pohon, kemudian membangun rumah di pulau tadi, kemudian dibangun sumur, dibangun sawah-sawah, tanaman, dan lain sebagainya. Maka ketika waktunya tiba, ketika masa jabatannya habis, maka orang yang kedua ini tadi tidak akan kaget, sebagaimana orang yang pertama tadi. Karena apa? Karena dia telah mempersiapkan semuanya. Apa yang akan dia tempati, tempat yang akan dia tempati telah dia siapkan sedemikian rupa. Maka itu adalah hari bahagia bagi dirinya. Maka jamaah yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sebuah kisah yang bisa kita ambil pelajaran, gambaran kehidupan manusia hari ini. Hari ini banyak manusia yang terlena dengan kehidupan dunia, sehingga tidak terasa waktunya ini habis. Tidak pernah beribadah, tidak pernah taat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti ketika ajal menjemputnya, maka itu adalah hari awal mula di mana kesengsaraan, penderitaan yang akan dia alami seterusnya. Tetapi ada orang di dunia ini yang hari ini, mudah-mudahan kita termasuk, orang yang senantiasa menahan hawa nafsunya, keinginan-keinginan dunianya dalam rangka untuk taat menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Salat 5 waktu di masjid, membaca Al-Qur'an, hadir ke pengajian-pengajian, infak, sedekah, zakat, dan lain sebagainya. Maka apa-apa yang dia lakukan, infaknya, sholatnya, maka digambarkan dia hari ini sedang menanam, sedang membangun rumah, istana di surga yang akan dia tempati pada nanti ketika dia sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita gunakan waktu sisa umur yang telah Allah berikan kepada kita untuk taat, untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, perintah Allah Subhanahu wa taala yang paling utama, paling besar itu adalah sholat. Dan dosa terbesar setelah dosa syirik itu juga dosa meninggalkan sholat. Maka bagaimana kita azamkan, kita niatkan dalam diri kita, saya niat mulai saat ini juga sampai nanti akhir hayat saya tidak akan meninggalkan walaupun satu sholat. Di mana saja, kapan saja, apapun keadaannya, saya niat mulai hari ini sampai nanti mati tidak akan meninggalkan sholat walaupun hanya sekali.
Ini harus kita azamkan pada diri kita. Karena ketika kita meninggalkan sholat, ini adalah dosa yang sangat besar yang telah kita lakukan. Kalau sahabat menggambarkan, tertinggal satu sholat ibarat kehilangan seluruh hartanya dan seluruh keluarganya. Walaupun ya, terkadang sholat kita memang belum sempurna. Terkadang itu masih terfikir kemana-mana. Di ketika sholat, dohirnya sholat, tapi pikirannya itu kemana-mana. Tapi kata seorang kiai, Gus Baha, mungkin bapak ibu-ibu sering mendengar, beliau ini mengatakan lebih baik sholat pikirannya kemana-mana daripada kemana-mana tapi tidak sholat. Jadi walaupun kita sholat saat ini pikirannya masih kemana-mana, tapi insya Allah yang namanya belajar khusyuk itu memang sampai mati, tidak bisa seketika langsung khusyuk, tidak bisa, memang belajar sampai mati. Tetapi kita azamkan jangan sampai kita meninggalkan sholat kita. Saya sendiri sedikit cerita, kemarin alhamdulillah pertemuan umat Islam di Magelang Bapak Ibu. Jadi saya, Mas Putra, Mas Irfan itu dengan bapak-bapak yang biasa kesini niku pertemuan umat Islam se-Jawa Madura niku di Magelang. Alhamdulillah yang hadir niku 15 negara Bapak Ibu. Jadi Indonesia, terus Prancis, Denmark, India, Pakistan, ada 15 negara kurang lebih. Yang hadir sekitar 15.000. Lah suatu ketika niku pas mau sholat Isya Masya Allah nih, mau sholat Isya saya niku kebetulan agak terlambat. Di pas dari kamar mandi terus mau sholat itu agak terlambat. Lah ndelalah kok saya itu bawa tas biasanya. Tasnya itu isinya HP sama dompet. Lah ndelalah kok ketinggalan di tempat tidur saya itu loh. Saya sholat tidurnya di sini, saya tinggal di sini, terus saya sholat maju gitu. Masya Allah, pas sholat padahal yang hadir 15.000 Bapak Ibu. Wis ra mudeng wong ngendi iki sifate piye dan sebagainya. Maka ketika sholat niku terfikir, astagfirullah. Nasib tasku iki piye? Padahal HP 2 bulan rusak nambah bahasa HP mosok ya ilang meneh. Wah. Nek ilang kok jer tenan iki, Pak. Seperti itu keadaan sholat kita hari ini, termasuk saya sendiri terkadang kalau pas tidak fokus, terburu-buru itu ya apa yang seharusnya tidak diingat ketika sholat malah jadi teringat. Contohnya itu tadi, HP ini carry, tasnya carry, tidak kemalingan, tapi alhamdulillah Allah masih berikan keselamatan kepada tas saya. Itulah gambaran sholat kita hari ini. Beda dengan sahabat dahulu, Masya Allah. Ada seorang sahabat itu sholat di kebun kurma. Sholat di kebun kurma. Maka ulama menjelaskan, sahabat kok sholat di kebun, niku mesti sholat sunnah. Yang namanya sahabat itu kalau sholat wajib di masjid. Maka suatu ketika sahabat sholat di kebun kurmanya. Kemudian ada seekor burung niku terbang. Jadi kesana kemari di kebun kurmanya niku. Karena bingung mencari jalan keluar. Jadi saking rimbunnya kebun kurmanya sampai terbang sana kemari. Sehingga sahabat yang sholat tadi itu pikirannya teralihkan oleh burung yang terbang tadi. Maka sahabat tadi sampai jumlah rakaat sholatnya itu lupa. Nanti sudah 2 rakaat apa sak rakaat ya? Apa malah 3 rakaat? Lupa beliau ini. Gara-gara burung yang terbang ke sana kemari tadi. Maka atas kejadian itu sahabat tadi langsung bergegas menemui Nabi. Ya Rasulullah, diceritakan, tadi saya sholat di kebun, kemudian ada burung terbang sana kemari, perhatian saya teralihkan sehingga jumlah rakaat saya itu lupa. Maka karena kebun saya telah melalaikan saya dari sholat, padahal sholat sunnah tadi Bapak Ibu. Kebun saya telah mengalihkan saya dari sholat sunnah, maka saat ini juga kebun kurma saya infakkan untuk baitul mal, untuk dibagi-bagikan kepada orang. Ini kelasnya sahabat. Kalau kelasnya saya tadi malah jadi kelingan, bagi HP ku, dompetku nek ilang piye malah jadi merusak sholat, malah wedine ilang. Tetapi sahabat malah wah iki gandeng ngelaleknya aku saka sholat malah sisan diilang sisan diinfake teng baitul mal. Inilah tingkat sholat para sahabat. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita niatkan dalam diri kita senantiasa belajar untuk khusyuk di dalam sholat dan jangan sampai kita melalaikan sholat, meninggalkan sholat walaupun hanya 1 kali. Ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit ini yang bisa saya sampaikan.
ada benarnya datanya dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kurangnya datanya dari diri saya pribadi karena kekurangpahaman saya dalam hal agama. Mari demi semulanya majelis kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.